An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahurun." Sesungguhnya air itu tahur, suci dan mensucikan, la yunajjisuhu syai', tidak ada yang bisa membuatnya najis. Kita bahas satu persatu. Abu Sa'id, siapa Abu Sa'id? Abu Sa'id adalah salah seorang sahabat, pernah ikut berperang bersama Nabi 12 kali. Dan beliau termasuk ulama penduduk Ansar. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah dan dimakamkan di makam Baqi samping Masjid Nabawi. Nanti Bapak Ibu kalau ke Nabawi bisa ziarah ke Baqi, menyaksikan kuburan di sana, bersih, kemudian tidak ada bangunan-bangunan, semua hanya gundukan tanah sama batu. Enggak ada itu yang dibangun kijing, apalagi dibangun musola, enggak ada. Dan memang kita dilarang untuk membangun kuburan, tidak boleh. Hanya saja sebagian kita belum tahu, atau ada yang tahu tapi ngeyel. Begitu. Padahal ajaran Rasulullah tidak boleh kita membangun kuburan. Abu Sa'id mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'." Sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang bisa membuatnya najis. Apa yang dimaksud dengan air di sini adalah semua air, karena pakai alma, semua air hukumnya, hukum awalnya apa? Suci dan mensucikan, tidak ada yang bisa membuatnya najis. Dan kalau dalam bahasa Arab itu ada nakirah ma'rifah. Nah, syai'un itu bentuknya apa? Nakirah. Penafian kemudian menggunakan bentuk nakirah, maka itu apa? Bisa diartikan semua hal atau umum. Jadi air itu tidak ada yang bisa membuatnya najis, apapun itu. Teksnya itu, teksnya hadisnya begitu. Tapi nanti ada pengecualian. Tetapi keumuman air itu dikhususkan oleh ijma' para ulama bahwasanya kalau berubah dengan perkara yang najis maka menjadi najis. Ini ijma'. Mayoritas ulama sepakat dengan ini. Makanya Nabi mengatakan tentang keju yang kejatuhan tikus, beliau mengatakan alquha wa ma haulaha. Buanglah tikusnya dan keju sekitar tikus itu. Jadi dikerowak begitu, dibuang. Baru sisanya dimakan. Keju atau lemak yang sudah beku begitu. Ya. Begitu. Kayaknya saya pernah menyampaikan di sini nggih? Atau belum? Sudah pernah nggih? Enggak apa, kita lanjutkan. Dari hadis tadi kita bisa mengambil pelajaran yang pertama bahwasanya hukum asal air itu suci dan mensucikan dari semua najis, baik najis mughalladhah, najis besar maupun najis yang berat maupun najis yang ringan. Karena hukum air adalah suci. Maka kalau kita ragu, kita melihat air gitu di sawah, mau sholat di sawah, mau wudu, kemudian ragu ada air, ini airnya suci atau najis? Kalau kita ragu, maka kita kembalikan ke hukum asal. Hukum asal air adalah suci. Dan kaidah usul fikih dikatakan al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak akan bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Makanya kalau kita misalkan setelah maghrib mau sholat isya, kemudian ragu, apakah saya sudah batal atau belum? Dan ragu karena belum merasa buang angin, maka kita kembalikan ke hukum asal kita tadi sudah bersuci untuk sholat maghrib. Makanya boleh kalau kita lebih yakin masih dalam keadaan suci, kalau ragu begitu langsung sholat isya dengan syarat memang belum batal. Tapi kalau mau wudu lagi itu lebih baik.
Kemudian yang berikutnya, adapun air apabila berubah dengan perkara yang suci, maka itu suci, tidak menjadi najis. Air kalau berubah dengan teh, kopi, maka itu tetap dinilai suci, tapi tidak mensucikan. Kita tidak boleh berwudu dengan air teh atau kopi, maneman, mending diminum begitu. Kalau mau dipakai berwudu jangan dicampur kopi. Yang keempat, sucinya air yang dimasukkan tangan kita apabila kita bangun dari tidur. Padahal Rasulullah melarang kita kalau bangun dari tidur itu langsung memasukkan tangan ke air untuk mengambil air. Zaman dulu mungkin masih ada yang begitu. Kalau zaman kita enggak kan, kita buka keran atau paling pakai gayung gitu. Tapi kalau enggak ada gayung, kemudian adanya di ember air, mau wudu mau sholat malam, kita masukkan tangannya ke ember, itu tidak merubah menjadi najis. Hanya saja sebaiknya sebelum dimasukkan apa? Dicuci dulu, karena kita kalau tidur enggak tahu tangan kita ini tidurnya di mana gitu, atau kemana saja, berjalan-jalan kemana kita enggak tahu. Begitu. Pelajaran yang berikutnya adalah bolehnya memberikan apa? Rincian atau kekhususan sebuah hadis dengan pendapat ijma'. Hadis tadi kan dikatakan innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'. Hukum air itu suci, tidak ada yang bisa membuatnya najis, tetapi ada pengecualian. Nah, pengecualian ini dari ijma' para ulama, yaitu apa? Memang tidak ada yang bisa membuatnya najis, tapi kalau tercampur benda najis maka menjadi najis. Begitu. Pagi ini pembahasan kita masih air, muter-muter di air. Kita masuk ke hadis yang ketiga.